Makanya saya masuk Islam nggak ada alasan duniawi, serius. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Apalagi? Anjing aja, emang seru sih. Apalagi? Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Wah. Kurang banyak mas. Kita bisa tambahin. Nah, ini semangat ya. Tambah berapa Bung? 30, 40. Saya kasih tuh bos. Orang mana tahu ya? Nah, ntar Rasara nih. Terserah. Saya telepon bos dulu. Telepon aja bosnya. Keluar rumah. Saya udah tinggalin ke dalam. Dadar telur. Lapar hari itu. Bikin mie instan. Dia datang lagi nih. Bung. Bos kasih paling tinggi nih. Woi, berapa? Bos kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Padahal saya mintanya nggak usah gede-gede. Oh iya, saya minta 25 saja. Kenapa Bung kasih turun? Iya 25 triliun. Siapin? Kita cari ya. Iya. Dalam hati saya apa? Saya cuma pengen lihat duit 25 triliun itu sebanyak apa sih? Niatnya gitu doang, asli. Niat di hati saya udah niatnya, udah benar-benar ya Allah, saya pengen lihat dong wujud 25 triliun itu kayak gimana. Habis itu saya usir. Isengnya, orang iseng kan, hati-hati nih, tukang iseng. Dia tiba-tiba keluar nyabutin rumputnya. Ya gitu Pak. Ya, no reasons. Jadi saya juga nggak ada reason untuk kembali ke sana. Ngapain? Kalau saya mau kembali ke sana nggak usah itu ada orang itu datang ke rumah saya. Bapak saya aja langsung bantu, saya bisa kok. Tapi kalau orang Kristen yang nanya ke saya, orang Katolik yang nanya ke saya, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Masih aja itu banyak serius DM saya itu masih ada diisi. Bukan DM, bahkan tadi pagi di mana Sen? Di status yang terakhir ya. Di status yang terakhir saya di Instagram, postingan terakhir yang syahadat kemarin sore itu ada yang ngejawab di situ. Tidak ada jalan keselamatan lain selain kepada Yesus. Ini jualan agama di wallnya orang kan, berisik. Saya sering jawab ke mereka nih, ya kalau ke Kristen atau Katolik, saya jawab dengan yang sama. Kamu tahu Mesias? Iya saya tahu. Apa artinya Mesias? Juru selamat. Oke. Kamu tahu artinya tukang parkir? Tahu? Juru parkir lah. Kerjaannya ngapain? Ya parkir. Kalau nahkoda tahu. Jurumudi kapal, kerjaannya ngapain? Masak? Ya enggak lah Pak, ngemudiin kapal. Kalau juru masak, ya koki, kerjaannya masak. Juru selamat, Mesaya, kerjaannya menyelamatkan orang seluruh bangsa. Seru nih. Semuanya diselamatkan dengan mati di palang pintu. Oke. Menyelamatkan. Juru selamat menyelamatkan. Ya. Datang nih, saya ceritain ke mereka. Misalnya nih ada satu orang tetangga naik sepeda. Ini analogi ya, bisa kalian praktekkan. Naik sepeda. Depan rumah kalian kepleset, nyemplung ke got, plung. Di dalam got nih. Keluar kan. Bu, ngapain? Udah tahu kecelakaan, kagak nolongin. Gini. Angkat dia kan, selamatkan dari got ke atas. Nyelamatin kan? Angkat dari tempat yang buruk, tempat yang lebih baik. Iya dong, nggak mungkin kita pindahin dia dari got ke got yang lain kan? Ngapain sih? Nah ya kan, kita nyelamatin, juru selamat, berarti nyelamatkan dia dari got ke atas. Ya toh, habis itu kita mandiin, kita siram air lah, biar dia bersih. Lukanya kita kasih antiseptik, kita plesterin, ya kan? Kita obatin. Itu juru selamat kan? Menyelamatkan dia dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Saya selalu bilang ke mereka, kamu masih di tempat yang sama.
Kamu masih di tempat yang sama. Saya sudah diselamatkan dan sudah dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Sebenarnya kamu atau saya yang sudah memenuhi nubuat bahwasanya dia menyelamatkan umat manusia. Kamu belum diselamatin. Saya sudah diselamatin. Saya sudah diselamatkan, dipindahkan tempat dari tempat yang kamu sekarang ke tempat yang saya sekarang. Berarti tugas juru selamat sudah terjadi pada saya. Kamu ini setiap minggu datang ke sana, nggak diselamatin. Paham? Ngerti nggak? Paham kan? Nggak akan berkutik, Pak. Ya, jawab seperti itu. Saya sudah diselamatkan. Kamu belum. Masih di tempat yang sama, nyanyi lagu yang sama, nyembah seseorang yang sama, pun nggak diselamatin. Saya sudah duluan diselamatin. Nah, ini jawaban khusus buat orang Kristen, Katolik. Mau apapun yang mereka jawab ke saya, kamu tidak diselamatkan. Pak, yang namanya diselamatin itu dipindahin. Tapi kamu kepada keburukan. Nggak mungkin, Pak. Kalau kamu bilang saya dipindahkan kepada keburukan, berarti kamu lagi menghina Tuhan kamu. Berarti Tuhan kamu menyesatkan orang. Dia mau jawab A salah, mau jawab B salah juga sih sebenarnya. Ya itu, ini kelebihan orang filsafat. Maaf. Ya, maaf duluan kan. Masih ada sisanya di otak saya masih. Itu kenapa Syekh saya dorong saya masuk ke akidah. Supaya ini otak-otak filsafat ini dibuang. Tapi dia bilang sebenarnya itu kepake, jadi jangan dibuang juga. Saya sering bilang ke dia, antum ini orang tua angkat yang paling aneh gitu. Kemarin bilang A, dia bilang B. No, jangan main filsafat dengan saya. Oke lah, kita makan aja. Nah inilah ya, kalau ada dari pertanyaan dari mereka, jawab dengan seperti itu. Artinya apa? Antum tidak usah belajar kitab mereka. Ingat, setelah mati kita ditanya Al-Quran, bukan ditanya Bible. Ya, jangan sampai ada umat Muslim yang belajar Bible sebelum dia menghafal Quran. Itu pun setelah menghafal Quran, saya selalu ngasih syarat 10.000 hadis. Ada Pak yang datang ke saya mau belajar. Saya mau belajar biblikologi. Saya mau belajar kitabologi. Saya mau belajar kristologi. Saya ajarin kamu biblikologi. Saya ajarin. Serahkan ke kamu, datang ke saya harus satu dalam keadaan hafiz Quran. Hafiz Quran, paling tidak 2 tafsir. 1 tafsir nggak apa-apa. Ya, plus 10.000 hadis. Nanti saya siapin pengujinya. Kalau sudah baru mungkin saya ajarin kamu. Ya, kalau belum segitu jangan. Orang yang belajar kristologi ada yang murtad, nanganinya susahnya minta ampun. Orang tuanya nangis-nangis. Sedih saya ngeliatin ibu orang nangis. Lu mak lu Islam, mak gua aja belum Islam gua sedih. Lu mak lu Muslim, lu bikin sakit sampai kayak gini. Gitu. Suka pengen berkata kasar tapi nggak boleh kan. Nah itu ya. Tanpa belajar Bible, kamu bisa menjawab mereka. Tanpa kamu mempelajari ayat mereka, kamu sudah bisa menjawab mereka. That's the point. Ya, jadi nggak perlu kita belajar agama mereka, cukup jawab dengan pintar aja. Mereka nggak akan berkutik. Ya, dan selalu kalau dalam debat kemarin-kemarin, yang baru-baru ini ngajakin saya debat terbuka, saya udah nolak, akhirnya dipaksa datang. Saya cuma tanya satu pertanyaan, biasanya yang tidak terjawab. Pertanyaannya juga rada-rada mengsol, konyol. Kayak yang terakhir tuh saya tanya, udah gini Pak, ya kamu bawa itu kitab, di mejanya penuh Pak kitab, ada di bawah lagi, didus-dus. Saya datang tangan kosong, cuman handphone sama powerbank. Baterai tinggal 30 apa 40%. Dia ceritain dia lulusan mana segala macam, pernah sekolah Islam segala macam dan murtad. Udah. Kamu jangan pertanyakan agama saya, enggak. Saya cuma mau tanya satu hal. Ya kan, pendeta kamu hadir enggak? Hadir. Ini pendeta kamu, ya. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya. Salibnya ngadep kemana ya, Pak? Cari dong di buku kamu itu, yang banyak itu. Cari ya Pak ya. Saya matiin mic, makan. Minum. Ada teh manis gak? Ada. Minta teh manis dong? Ya. Makan kue. Ini biarin, sejam berlalu belum dapat. Udah ya, udah sejam ya. Udah, saya mau pulang. Mau main ke mall. Jalan pulang, tinggalin. Yang kayak gitu gak penting Pak. Serius. Yang kayak gitu gak penting Pak, ngabisin waktu. Tapi orang seperti itu harus kita kasih di depan jemaatnya.
Harus kita kasih pelajaran di depan jemaatnya. Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Jangankan pendeta. Iya, yang nulis Alkitab aja nggak tahu Yesus mati menghadap kemana. Salib itu menghadap kemana? Kalau mereka nggak baca kodek, mereka nggak tahu itu salib menghadap kemana. Dan hanya 13 orang tadi Pak yang bisa jawab. Dan mereka rata-rata nggak termaksud. Kita tahu Yesus mati ngadep kemana salibnya. Dan waktu ditidurkan pertama kali dimiringkan ke arah mana juga kita tahu. Mereka nggak akan itu. Mereka bilang salibnya dipanjat pakai tangga. Nggak ada cerita seperti itu. Manuskripnya bukan dipanjat, tapi salibnya yang dirubuhin. Dan kita tahu salibnya. Dan kalau itu dia bisa jawab ke pertanyaan kedua. Ganti pertanyaan. Ini terlalu susah. Oke. Waktu diturunin nih. Ya. Nah. Itu salibnya gimana ini ya? Nah dia nggak bisa jawab lagi. Ketiga. Siapa yang menandu Yesus masuk ke gua? Nggak bisa jawab. Serius nggak akan bisa jawab. Dan itu ada di dalam catatan Hawariun, catatan the 12 Apostles. Itu ada di situ. Dan mereka nggak akan bisa baca. Mereka nggak akan mau baca. Mereka nggak mau pintar kok. Mereka cuma datang ke gereja, datang, bayar sedekah 10%, ikut nyanyi-nyanyi, selesai keluar, tukeran kartu nama, tukeran bisnis. Besok kita mau coba apa nih? Hari Senin kita mau kerja apa? Itu lingkungan sosial. Saya tahu dan saya berada di tengah-tengah mereka sehingga saya bisa berkata seperti ini. Kalau ada yang nggak suka ya silakan, nggak apa-apa, hubungin saya aja. Oke Mas, jawabannya dua, ke Muslim sama non Muslim. Yang ke Muslim jawaban buat antum. Hanya Allah yang nyelamatin saya. Yang kedua, saya nggak butuh alasan duniawi untuk saya masuk Islam, sehingga saya tidak butuh alasan duniawi untuk saya keluar dari Islam. Jadi kalau ada yang berusaha bawa duit lagi ke rumah, jangan capek-capek. Saya juga capek gitu loh. Maksudnya saya ngusir juga nggak enak. Saya ngajak masuk. Bukannya saya capek nyiapin teh juga, bukan. Cuman don't waste your time lah. Jangan buang-buang waktu kalian lah untuk ngajakin saya ke sana. Ya. Perbaikilah iman. Kalau mereka masih di sana suka dengan agama dia, ya jalanin aja dengan baik ya. Jangan ganggu umat muslim ya. Jangan mengiming-imingi umat muslim. Mungkin masih banyak muslim yang dikasih 2 juta pindah agama, ada kali ya. 1 juta, 2 juta. Ya itulah muslim yang lainnya. Cuman ya udahlah, urus diri masing-masing ya. Jangan coba untuk memurtadkan umat muslim. Jika saya menemukan itu, jangan salahkan saya kalau saya agak sedikit keras di lapangan. Ya, saya hanya lembut kepada saudara seiman. Kalau bukan saudara seiman, saya tidak akan seperti ini insyaallah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon ampunan Allah. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kebaikan itu semua datangnya dari Allah. Saya kembalikan segala pujian kepada Allah SWT. Barakallahu fiik.